Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang larutan dan kelarutan ya. Apa itu yang dimaksud dengan larutan? Larutan merupakan campuran yang homogen, yaitu campuran yang memiliki komposisi merata atau serba sama di seluruh bagian volumenya. Bagaimana itu maksudnya dengan campuran yang homogen? Campuran yang homogen itu maksudnya adalah ketika ada sebuah zat dilarutkan ke dalam air atau zat pelarut, itu tidak akan menimbulkan endapan atau gumpalan atau apapun. Jadi larut, misalkan kita biarkan, kita diamkan sampai berhari-hari pun, itu tidak akan mengendap atau menggumpal ya. Itu yang dinamakan dengan larutan. Nah, dalam sebuah larutan itu mengandung dua komponen atau lebih yang dinamakan dengan zat terlarut atau solut dan zat pelarut atau solvent. Ya, diingat-ingat, yang terlarut itu solut, zat pelarut itu solvent. Ya. Apa bedanya zat terlarut dan zat pelarut? Nah, zat terlarut merupakan komponen yang jumlahnya lebih sedikit, sedangkan zat pelarut itu merupakan komponen yang terdapat dalam jumlah lebih banyak. Sebagai contoh, kita perhatikan gambar. Ada zat pelarut di dalam sebuah wadah atau di dalam sebuah gelas itu ya. Kemudian dimasukkan oleh zat terlarut di 1 sendok. Dimasukkan, kemudian diaduk-aduk sampai zat terlarutnya itu larut. Nah, akan dihasilkan yang dinamakan dengan larutan. Larutan itu sama dengan pelarut ditambah dengan zat terlarut. Partikel zat terlarut tidak dapat terlihat, sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Antara airnya atau pelarutnya dengan zat terlarutnya itu tidak dapat dibedakan, jadi sudah menyatu secara sempurna. Kemudian kita menuju ke konsentrasi larutan. Nah, dalam pembuatan larutan di laboratorium, kita akan mengenal istilah konsentrasi. Kalau konsentrasi larutannya pekat, itu berarti konsentrasinya itu tinggi. Larutannya berkonsentrasi tinggi. Kalau larutannya encer, itu artinya larutan tersebut mempunyai konsentrasi yang rendah. Larutan dengan konsentrasi yang tinggi berarti memerlukan lebih banyak zat terlarutnya daripada larutan dengan konsentrasi yang rendah. Berarti kalau konsentrasinya rendah, zat terlarutnya lebih sedikit ya. Oke. Apa sih itu konsentrasi larutan? Pengertiannya apa? Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat terlarut yang berada dalam larutan, baik dalam jumlah massa maupun dalam jumlah volume. Konsentrasi larutan menyatakan komposisi secara kuantitatif perbandingan zat terlarut dengan zat pelarut. Nah, untuk menyatakan hal-hal tentang konsentrasi larutan, itu ada beberapa cara. Ada bisa dengan molaritas, bisa dengan molalitas, atau fraksi mol, atau persen, normalitas. Nah, di sini kita akan mempelajari yang molaritas dan molalitas. Molar dan molal. Ini bukan karena cadel ya, molalitas. Emang ada dua. Ada molaritas dan molalitas.
Molaritas atau dilambangkan dengan M besar. Itu adalah jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Molar sama dengan mol zat terlarut per liter larutan. Ini sering digunakan dalam perhitungan stoikiometri. Contohnya 0,03 mol KBr dalam 0,40 liter larutan. Perhitungan molarnya sama dengan 0,03 mol KBr per 0,40 liter larutan. Maka dihasilkan 0,75 molar. Kemudian molalitas. Molalitas di sini dilambangkan dengan huruf M kecil, ya. Kalau molaritas M besar, molalitas menggunakan M kecil. Jumlah mol adalah jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Pelarut ya, bukan larutan. Molal sama dengan mol zat terlarut per kilogram pelarut. Molal larutan itu adalah mol per kilogram pelarutnya, air, kilogram air ya. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, 0,02 mol HCl dimasukkan ke dalam air hingga volumenya menjadi 250 ml. Tentukan konsentrasi HCl dalam larutan tersebut. Penyelesaiannya, MHCl sama dengan 0,02 mol dikalikan dengan 1000 per 250 ml zat pelarutnya sama dengan 0,08 mol per liter. Ini maksudnya adalah mol per liter ya. Di sini ditulisnya mol liter pangkat min 1. Ini adalah mol per liter. Kalau dinaikkan kan jadi liter pangkat min 1. Sama aja. Yang kedua, 4 gram NaOH dilarutkan ke dalam air hingga volumenya menjadi 500 ml. Tentukan konsentrasi NaOH dalam larutan tersebut. Di sini diketahui mRNaOH adalah 40. Bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk menyelesaikan ini, kita harus mengetahui atau mencari molnya dulu, mol NaOH. Untuk mengetahui mol NaOH, di sini sudah diketahui gramnya. Gram NaOH itu ada 4 gram dan mRNaOH ada 40. Jadi, untuk mencari molnya adalah gram per mR. Jadi 4 per 40 dikalikan dengan 1000 per 250. Dihasilkan 0,4 mol liter pangkat min 1 atau mol per liter ya. Oke, di sini proses pembuatan larutan ya. Ini adalah contoh proses pembuatan larutan. Di sini yang dicontohkan adalah melarutkan sodium chloride atau NaCl dengan air. Sodium chloride itu sama dengan garam dapur ya. Sodium chloride atau NaCl atau natrium klorida itu sama. Di sini ada NaCl. NaCl sebagai zat terlarut atau solut. NaCl atau garam dapurnya sebagai solut. Ditambahkan dengan air atau H2O sebagai zat pelarut atau solvent ya. NaCl dimasukkan ke dalam H2O akan menghasilkan larutan garam ya. Ini adalah larutan garam. Oke, sekian dulu materi hari ini tentang larutan dan konsentrasi larutan. Nanti tugasnya akan di-share di grup ya.
Oke, sekian dulu. Tetap jaga kesehatan, jaga 3M-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.